Puji Tuhan, Shalom, Philadelphia. Puji nama Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita terus akan beribadah dalam suasana yang kita semua tahu bagaimana keadaan bangsa kita Indonesia saat ini. Tapi kita bersyukur bahwa meskipun kita beribadah di rumah, Yesus tetap mau mendatangi rumah kita masing-masing. Firman itu datang dalam kehidupan kita, datang di rumah kita masing-masing. Ini berkat yang sangat luar biasa sekali. Karena memang kita membutuhkan firman. Dalam keadaan apapun, situasi baik, tidak baik, suka maupun duka, kita tetap membutuhkan firman itu dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Kita masih dalam suasana kebangkitan Yesus. Kita perlu mengetahui secara lebih mendalam apa kuasa kebangkitan dalam kehidupan kita dan apakah kita bisa menerima itu. Itulah yang menjadi kerinduan kita semuanya. Kita akan belajar bersama-sama dan mengetahui bersama-sama kuasa kebangkitan itu akan terus memberikan berkat dalam kehidupan kita, memberikan suatu mujizat dalam kehidupan kita, terutama kita dikuatkan dan iman kita semakin dikuatkan bahwa Yesus itu bangkit dan kebangkitannya memberikan semangat, memberikan pengharapan yang besar dalam kehidupan kita dan iman kita tidak goyah dan iman kita tidak sia-sia. Matius 28 ayat yang ke-6. Matius 28 ayat yang ke-6. Kita akan baca bersama-sama terlebih dahulu ya, dalam Matius 28 ayat yang ke-6. Silakan disiapkan dulu juga yang di rumah, ya pemirsa di rumah, ya kita siapkan dulu. Jika sudah, mari kita akan baca bersama-sama dalam Matius 28 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Puji Tuhan, ia tidak ada di sini. Ya, bisa dibaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini. Memang ini satu perikopnya, ayat 1 sampai yang ke-10. Dan ini masih tentang kebangkitan Yesus. Tapi kita mau ambil poinnya di ayat yang ke-6. Memang ayat pendukungnya di ayat yang sebelum dan sesudahnya. Tapi kita akan fokus di sini. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ada kata telah di sana, berarti sudah. Bukannya ia akan bangkit. Kalau akan kan belum. Jadi perlu kita cermati, ada satu kata di sini, ia telah bangkit. Berarti sudah. Misalkan ia telah makan, berarti sudah makan, sudah terjadi. Ia telah pergi, berarti sudah pergi. Kalau ia akan pergi, masih belum. Di sini ada suatu kepastian bahwa Yesus itu sudah bangkit. Bukannya belum. Jadi sebab ia telah bangkit menunjukkan suatu kepastian. Ya, ia sudah bangkit. Nah, ini membuat kita semakin hidup dalam suatu pengharapan bahwa iman kita nggak akan sia-sia. Bahwa Yesus yang kita sembah itu bisa bangkit dari kematian, bahkan mengalahkan maut dan memenangkan hidup kita. Dari maut dipindahkan kepada hidup. Kita bangga, bersyukur bahwa Yesus begitu sangat mengasihi kita sampai rela berkorban nyawa. Dan yang harus kita ketahui bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya, menyerahkan. Jadi sebenarnya kalau Yesus mau tidak mati ya bisa saja, dia kan berkuasa. Tapi ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Untuk siapa? Untuk kita. Dan ini yang perlu kita bersyukur secara lebih mendalam, bahwa Yesus itu membela kita, mengasihi kita. Bahkan kalau kita melihat keadaan kita selama ini, just gak pantas lah rasanya kita diampuni dosa, gak pantas. Sering kita menyakiti hatinya Tuhan,
seringkali kita mengecewakan hatinya Tuhan. Bahkan dengan sikap kita itu seringkali Tuhan kecewa, itu harus kita akui. Kita jarang menjadi pelaku firman, bahkan kurang setia ibadah, bahkan tidak setia untuk melayani pekerjaan Tuhan, ogah-ogahan melayani pekerjaan Tuhan, bahkan melakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Itu kan mengecewakan hatinya Tuhan. Tetapi karena kasih yang begitu besar, kasih yang begitu luar biasa, Yesus itu mau menyerahkan nyawanya untuk kita, dan kita diperdamaikan dengan Allah. Yesus sebagai pengantara dan juga jalan pendamaian antara kita dengan Bapa di surga. Tolong diklik, ada masalah di sana ya. Ya. Di ayat yang ke-6, mari kita perhatikan, kita mulai masuk pelan-pelan. Sebab ia telah bangkit. Jadi di sana dikatakan ia tidak ada di sini, sudah bukti. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat sebab ia telah bangkit. Nah, Yesus yang bangkit ini menunjukkan, membuktikan bahwa dialah anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Jadi kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa dialah anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Matius 16 ayat 16. Matius 16 ayat 16. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi kebangkitan Yesus itu menunjukkan dia anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Lah kalau anak Allah yang mati ya rugi dong kita menyembah Yesus. Lah buat apa? Jadi kita sembah itu yang hidup, bukan yang mati. Tapi ternyata di akhir zaman ini ada sebagian orang yang masih menyembah barang-barang mati. Patung disembah, diberhalakan. Bahkan minta doa kepada orang-orang yang di makam. Ingin sukses ke tempat mereka. Berdoa itu kepada orang yang hidup, bukan yang mati. Kita seperti sekarang ini, kondisi kita saat ini. Ya kita berdoa kepada siapa? Anak Allah yang hidup, bukan yang mati. Kadang orang sudah berilmu tinggi, secara intelektualnya tinggi sekali, tapi ternyata kalau ingin sukses masih saja ke tempat-tempat yang ya berhala-berhala itu. Ingin sukses, ingin kaya ke tempat gunung-gunung yang ya mencari apal, istilahnya orang Jawa itu pesugihan atau apa segala macam itu. Kita punya anak Allah yang hidup, Yesus yang hidup. Kalau dia tidak hidup, sia-sialah iman kita. Ngapain kita percaya kepada orang yang mati? Di sini Petrus sangat mengakui engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Karena Yesus hidup, dia bisa menghidupkan kita dari kematian kepada kebangkitan. Perhatikan itu. Kalau dia hidup, berarti Yesus bisa menghidupkan kita dari kematian kepada kebangkitan. Sembahlah Yesus yang hidup. Jadi ia telah bangkit membuktikan kaulah anak Allah yang hidup. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita, meskipun toh seringkali dalam ibadah Paskah atau ibadah Jumat Agung atau Paskah khusus kebangkitan ya, kita seringkali mendengar dan tahu Yesus hidup, Yesus bangkit, tapi kadang-kadang makna kebangkitan Yesus hanya dimaknai saat ibadah Paskah saja, setelahnya sudah mau mudar. Padahal kebangkitan Yesus itu harus kita tanamkan dalam diri kita setiap hari. Setiap hari, bukan saat Paskah saja, oh Yesus hidup luar biasa, pujian luar biasa, tapi setelahnya kita menjadi lemah. Ada masalah datang, kita lemah. Ada pergumulan hidup, kita lemah. Ada ujian hidup, kita lemah. Lupa, Yesus itu hidup.
Nah kalau dia hidup, kita datang kepadanya, supaya kita yang lemah itu dibangkitkan, disemangati lagi. Jadi kalau kita punya masalah yang berat, apapun itu, datang kepada Yesus yang hidup. Jangan punya masalah, malah lemes, lupa gitu loh. Jadi makna kebangkitan itu bukan saat pasca saja, tapi setiap hari kita percaya Yesus bangkit dan hidup, supaya kita bersemangat. Maka kalau kita lemah, keadaan seperti ini kita lemah, apa bedanya kita dengan orang dunia? Kita harus tampil beda. Kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Jadilah saksiku. Yerusalem, Yudea, Samaria hingga ke ujung bumi, tunjukkan kita beda. Karena kita memiliki Yesus yang hidup. Sebab Ia telah bangkit. Saya bangga, ya, Yesus yang hidup. Jika sampai saat ini, situasi seperti saat ini, tetap bersemangat. Karena saya percaya Dia bangkit, Dia hidup. Kalau Yesus hidup, berarti Dia bisa menghidupkan kehidupanku supaya tidak lemah. Lah kalau kita menyembah yang mati, ngapain juga? Sia-sia dong. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Sebesar apapun pergumulanmu, deritamu saat ini, datang kepada Yesus. Dialah anak Allah yang hidup. Supaya enggak down. Semua lockdown kita ikut down, jangan. Kota-kota lockdown kita ikut down. Surabaya, Gresik, Sidoarjo, di PSBB, berikutnya nyusul segala macam. Wah itu, waduh, bisa mendownkan hati kita semuanya itu. Pekerjaan bisa down, semua down. Ya sudahlah, pokoknya down segala macam. Terakhirnya lockdown, waduh susah. Ya, ini wah kita susah, stres loh. Dan banyak orang sudah kelimpungan nih, bingung ini. Semua bingung. Karena itu berharaplah kepada anak Allah yang hidup. Sebab Ia telah bangkit dan tidak ada di sini. Ya Allah. Gak ono wis. Dia sudah bangkit. Ini yang mencarikan para perempuan itu mencari. Gak ono wonge, gak ono wis bangkit. Gitu. Puji Tuhan ya. Satu kata ini saya sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebab Ia telah bangkit. Karena Dia hidup. Waduh, luar biasa. Ya. Klik lagi. Ya. Dia bangkit itu dengan kuasanya sendiri. Nah, perhatikan ya ini. Karena apa? Yesus punya kuasa untuk memberikan nyawanya. Waktu Dia di kayu salib, Yesus kan berkata apa? Ya Bapa, kuserahkan nyawaku. Dan Dia sanggup mengambilnya kembali. Wah, luar biasa loh ini. Mana ada nabi yang lain kayak gini? Tidak ada, hanya Yesus. Yohanes 10, 17 sampai 18. Yohanes 10, 17 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Bagaimana? Masih ragu dengan kuasa Yesus? Masih bimbang hidupmu? Masih khawatir? Orang kalau tiap hari khawatir terus itu berarti meremehkan kuasa pemeliharaan Tuhan Yesus. Kecil bagi Yesus memelihara kita. Loh masalah nyawa loh. Nyawa. Berikan tarik mana ya iso. Loh lihat apa? Dan lihat kita seperti itu kan enak ya. Tek mati. Balik. Aku tak pengen urip maneh. Ya apa? Sakti. Nabi mana bisa seperti itu? Tidak ada. Jadi kalau kita saat ini masih bimbang, gelisah, khawatir, sepertinya meremehkan kuasa pemeliharaan Yesus itu, gak percaya. Jangan bimbang, jangan gelisah hatimu.
Jangan bimbang. Ya. Badai kehidupan, ya, perahu goncang di Galilea. Yesus katakan apa? Diam, tenanglah. Ojo panik. Kalau menghadapi ujian hidup, pergumulan hidup, memang secara manusiawi kita pasti panik. Gimana nggak panik? Semua di lockdown seperti ini, di PSBB, semua dibatasi. Gimana nggak panik? Secara manusia wajar. Tapi lihatlah, dia telah bangkit. Dia hidup. Kok bisa hidup? Perhatikan ayat ini. Berkuasa memberikan nyawa dan mengambilnya kembali. Kita punya Yesus yang hidup, jangan khawatir, jangan gelisah. Yang penting berserahlah kepadanya dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5 itu imani. Aminkan dan imani. Mazmur 37 ayat yang kelima, berserahlah padanya, percaya, dia akan bertindak. Mengapa dia bisa bertindak? Dia berkuasa. Dia anak Allah yang hidup, dia telah bangkit. Dia tidak ada di sini sebab dia telah bangkit. Dan Petrus katakan, engkau anak Allah yang hidup. Yang sampai sekarang masih bimbang, segera bertobat, ya. Berarti kurang penyerahan kepada Yesus. Pelayan Tuhan jangan bimbang. Nah, kalau para pelayan bimbang, gimana yang lain? Sekarang saya buka terus terang aja, kalau para pelayan Tuhan, pelayan mimbar bimbang, terus yang lain gimana coba? Mau tidak mau ditolak atau tidak, pelayan mimbar itu jadi panutan, jadi teladan. Apalagi yang bicara sekarang. Nah, kalau saya bimbang ragu lah, terus ragasian yang lain bagaimana? Lah Om Dewi bimbang ngono. Terus aku niru sapa Om? Nah, ingat ya, dia telah bangkit, dia hidup. Jadi kalau ada apa-apa keluarga Sion, para sederek, sedulur, ya, kalau ada apa-apa, ada permasalahan, pergumulan, monggo datang kepada siapa? Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Mengapa Yesus berani mengatakan seperti itu? Karena dia hidup, dia sudah bangkit. Kalau orang yang mati gak mungkin berani mengatakan marilah datang kepadaku. Dah lapo orang wong mati. Alkitab bikin patung-patung, datang bawa sejajan, bawa kopi, teh, susu, gak tahu bawa gedang apa segala macem. Kayak baik, jadi joko, jadi demek, kualat, gak usah ngentek sing jogo. Ya, imani Matius 11 ayat 28 itu, lakukan. Marilah datang kepadaku, saya sangat diberkati sekali ya, yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau saat ini semua berbeban berat, datang kepada Yesus karena dia sudah bangkit, ia hidup. Berkuasa loh, masalah nyawa saja berkuasa. Orang sakti mana sih di dunia yang bisa seperti Yesus? Tidak ada. Masuk ilmu tingkat tinggi, mati, gak iso nyawanin balik mati, iso netis nanti. Ya toh, memang ada hal yang punya keyakinan seperti itu, tapi kita tidak. Kita punya Yesus yang hidup, kuatkan iman, datang kepada Yesus. Tuhan, aku percaya, Engkau Allahku yang luar biasa, Engkau Yesus yang luar biasa, Engkau anak Allah yang hidup. Penting itu. Bukti-bukti sekarang, sedikit bukti-bukti ya mengenai kebangkitan Yesus ini ke Maria Magdalena ya, Yohanes 20 ini sebagai bukti aja, sejarah di historisnya atau bukti-bukti konkretnya Yesus itu bangkit ya. Yohanes 20 ayat 16 sampai 18. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, ini buktinya Yesus bangkit menampakkan diri. Ya, penampakan ya. Kalau judulnya kan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ada satu penampakan muncul. Maria, kaget loh, sopo iki kan oleh. Dan Maria berpaling. Ya, berarti saat itu saat memanggil Maria enggak melihat Yesus. Karena Maria berpaling noleh gitu. Maria, kaget ya. Maria berpaling ya. Dan artinya dia katakan Rabuni, artinya guru. Ya, kalau dari tata bahasanya ini dia sedikit kaget juga karena kalimat Maria berpaling berarti dia sebelumnya tidak tahu. Jadi sedikit kaget, noleh loh gitu. Sekarang bagaimana tidak kaget ya, sedikit kaget ya. Sudah mendengar bahwa Yesus bangkit, oke lah. Tahu-tahu ditekani gitu kan. Noleh. Sekarang bagaimana secara manusiawi saja? Ada seseorang yang dengar ada si A sudah bangkit misalkan, tapi dia tidak tahu dia di mana. Tahu-tahu di dekatnya dipanggil. Noleh. Bagaimana? Secara naluri. Pedih atau keplayon. Wong jalan di tempat gelap aja melayu banter gelodakan. Masih pemuda yang ganteng gitu aja di tempat gelap aja kalau jalan golek bolo, sing gawe senter handphone, sing bengok-bengok. Ini tahu-tahu ada yang muncul manggil Samuel. Baudal melawayu gedadapan. Iya. Mungkin mbahnya muncul lagi. Samuel pas peteng-peteng buri oma. Wow. Langsung bablas gak mengko oma, bablas nang omahe tangga. Melawayu tembus tembok. Perempuan muncul lho iki. Maria nolengin lu. Maria berpaling lho. Tapi ya memang tidak dituliskan di sini Maria shock, tidak ada ayatnya, enggak. Ini perkiraan saya saja karena apa? Kata Maria berpaling berarti dia awalnya belum tahu gitu loh, kaget gitu loh. Tapi Yesus itu kalau membuat suatu karya itu ya unik gitu ya. Muncul gitu kan. Nah, sekarang kepada Simon Petrus. Lukas 24 ayat 34. Lukas 24 ayat 34 kepada Simon Petrus ya. Ini Yesus mau menunjukkan bahwa dia betul-betul sudah bangkit ya. Lukas 24. Sekarang ayat ke-34 ya. Injil Lukas pasal 24 ayat yang 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Iya. Oke ya. Jadi Maria sudah tahu, Simon juga sudah tahu. Nah, sekarang berikutnya siapa lagi yang tahu? Ya, silakan klik. Yohanes 20 ayat 26, murid Yesus. Yohanes 20 ayat 26. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kira-kira kaget enggak? Loh, serius ini? Perhatikan ya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, kumpul dalam rumah ya. Sekarang ini keluarga Sion berkumpul di rumah ibadah. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Oke, ada yang namanya Thomas ya. Pintu terkunci. Jadi keluarga Sion kumpul, lihat live streaming, pintu terkunci. Oke ya, perhatikan sih. Yesus datang dan langsung berdiri di tengah-tengah mereka, muncul mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Bagaimana keluarga Sion? Semburat, pencolotan, lu, padahal pintu terkunci.
Lewat ndi? Delok talang, yuk tutup. Kusen-kusen tutup kabeh. Plafon gak sing jebol. Jenguk, bagaimana? Masih wes ngerti, Yesus aja berkuasa. Lu kan tahu toh? Ya toh? Yesus ajaib berkuasa, sudah tahu. Tapi jenenge mrene jenguk muncul ngono. Wong ana swara ae keplayon. Swara iku iki jenguk dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu, dan di situ ada tanda seru. Berarti rada banter itu. Tegang-tegangnya kumpul. Pas di tengah-tengah kok ya pas tengah-tengah loh ya. Iki Yesus iki kaget wong ae jane. Boyok ketok pintu sih kan enak toh, tok dibuka ngono kon ya. Iki pas tengah-tengah. Dan ada tanda seru. Damai sejahtera bagi kamu. Saya tidak bisa membayangkan itu geblak kabeh ta oh bisa memburat ya. Ate melayu nanti pintu terkunci, buka pintu, gak sempet. Paling tabrakan itu. Mungkin seperti itu. Tapi ini Yesus kalau membuktikan kebangkitannya menunjukkan itu, caranya itu luar biasa. Tidak bisa dinalar. Maria dipanggil. Kelompoknya murid, orang muncul di tengah-tengah, gitu kan. Nah, unik ya. Jadi kalau seseorang itu ya sudah luar biasa banget, dia mau menunjukkan diri ya bermacam-macam cara. Mungkin juga ada yang lewat mimpi atau apa, atau sak kelebatan atau apa. Ngelebat, kok kayak tahu ngerti wong iku yo ngelebat ngono. Padahal iki wis dikubur lho, bener-bener muncul sak klebat. Klebatane tok kene merinding dan dia muncul. Artinya apa? Yesus kalau menunjukkan sesuatu itu luar biasa. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa dinalar. Jadi kita tidak bisa meminta Yesus nanti kalau muncul saya suaranya pelan-pelan, ya nggak bisa. Yus terserah aja Yesus mau ngapain juga. Ini muncul pas tengah-tengah, pas berkumpul, pas ibadah live streaming muncul, gitu kan. Nah, gak kaget lah. Nah, berikutnya kepada Yakobus dan Paulus, 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Ayat 7 sampai 8, ya. Suratan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Waduh, ternyata Paulus menerima bukti, ya. Jadi Rasul Paulus ini bukan rasul sembarangan loh ya. Perhatikan di situ. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Jadi Rasul Paulus pun menerima penampakan Yesus yang sudah bangkit. Wah, betapa berbahagianya ya kalau saat itu tahu dengan kasat mata, dengan mata sendiri Yesus bangkit. Itu menambah iman, aku percaya Engkau anak Allah yang hidup. Wah, luar biasa. Tapi memang beda dengan Thomas ya. Thomas kan membutuhkan melihat dulu tangan Yesus yang sudah terpaku. Ini luar biasa sekali. Ini orang-orang yang menerima pembuktian atau Yesus menampakkan diri untuk menunjukkan bahwa aku itu bangkit. Sebab ia telah bangkit. Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Klik. Sekarang kita kembali ke Matius 28 tadi, ayat yang ke-6, tolong ulang dibaca. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Ya, seperti yang telah dikatakannya. Jadi sebelum Yesus itu bangkit, memang sudah dikatakan. Nah, silakan dibaca di Matius 27 ayat 63. Seperti yang telah dikatakannya, perhatikan di situ. Seperti yang telah dikatakannya. Ada satu nubuatan, ya. Di Matius 27 ayat 63. Injil Matius atasnya 27 ayat yang ke-63.
Bisa dibaca ayat yang ke-62 dulu lah. Ayat yang 62, ya. ke-62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Nah, jadi sudah dibuatkan, dikatakan. Berarti kan di Matius 28 ayat ke-6 ya, saya ulang membaca ya. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama, berarti kan ada kata sama, berarti persis seperti yang telah dikatakannya. Artinya Pak, Yesus itu kalau sudah berfirman itu tepat, pasti akan terlaksana. Dan Yesus tidak pernah bohong. Yesus tidak pernah berdusta. Yang dijanjikan pasti akan terlaksana. Karena itu percayalah kepada Yesus. Dia tidak pernah bohong, tidak pernah dusta. Kalau dia berjanji memelihara kita itu pasti. Kalau dia berjanji akan memberikan kita keselamatan itu pasti. Karena apa? Sama seperti yang telah dikatakannya, tidak bereset. Jadi kalau sudah Yesus berfirman A, ya nanti akan terjadi yang A juga. Nah karena itu percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia itu hidup. Bahkan sampai mengatakan nanti aku bangkit. Bangkit. Luar biasa loh ya. Ini tidak main-main. Kenapa? Orang mati bisa bangkit tapi sebelumnya tahu. Nanti akan mati dan bangkit lagi. Tahu. Sekarang manusia mana yang tahu seperti itu? Kalau orang-orang pintar sekarang ini ya, tanda kutip orang-orang pintar, meramalkan hanya kematian para artis. Gak benar meramalkan artinya hidup lagi kan? Ada enggak itu? Gak ada. Dan mereka suka meramal para artis. Orang yang gak artis gak diramal. Mereka suka meramal para artis, nanti umurnya pendek. Yang saya tunggu-tunggu, dia kok gak meramal orang yang bukan artis ya? Itu? Nah, hanya meramalkan kematian, namanya ramalan. Tapi tidak pernah sekalipun nanti saya ramalkan dia hidup lagi. Oh, gak berani semua nanti. Orang-orang mau dimakamkan, mau dimasukkan ke liang lahat, tangi, semburat kabeh kan. Gitu loh. Tapi Yesus itu tahu, bahkan tepat loh. Berapa hari? Gak bisa ngerti loh. Coba kalau ada manusia yang bisa ngelakoni ya gitu. Kok aku tak mati sak minggu ya, mari aku urip maneh ngono. Pesenang dulu-dulure ngono. Iso ta? Ojo wedi yo. Aku kok tak mati sak minggu ae yo. Mari aku urip maneh. Entenono aku. Gak mungkin dinteni tinggal ngale wedi kabeh ya, Pak. Makanya tuh percaya kepada Yesus sampai masalah harinya pun tepat. Jadi firman Allah itu tepat, gak pernah bereset. Manusia yang seringkali memberesetkan firman itu, gak percaya firman, iya dah, mosok sih, mosok ae. Firman Allah gak pernah bereset loh ya, 3 hari tepat loh ya. Ini luar biasa loh. Karena itu percayalah kepada Yesus. Ya tidak ada di sini, ia telah bangkit, ia hidup. Bahkan sampai kepada Mas 3 hari nanti aku bangkit. Sesudah 3 hari aku akan bangkit. Setelah memperhatikan ayat ini, saya membaca ayat ini, saya semakin dikuatkan bahwa saya tidak salah menyembah Yesus mempelai pria surga. Dia bangkit, dia hidup. Seperti yang telah dikatakannya. Bahkan ada kalimat sama. Jadi kalau kita saat ini menerima firman, apapun itu firman itu, percayalah, cepat atau lambat pasti terjadi. Dan semua indah pada waktunya Tuhan. Jadi kalau saat kita beribadah, saat kita dengar firman, dan firman itu kena dalam kehidupan kita, memberkati kita, perhatikan ya, bahwa firman itu pasti terlaksana. Sama seperti yang telah dikatakannya. Jangan pernah meremehkan firman. Yang meremehkan firman akan mengalami kematian rohani. Kalau toh belum bisa
melakukan firman, bawa dalam doa. Tapi jangan sekali-sekali meremehkan firman. Karena firmannya ya dan amin. Karena pasti akan terlaksana. Sudah, sedang, dan pasti terlaksana. Sampai masalah wabah sekalipun, sudah ada kan di Alkitab? Penyakit menular, sudah ada di Alkitab, terlaksana, tinggal menunggu saja kapan itu. Dan kita ini sebagai manusia yang ada di bumi ini hanya menunggu saja kapan itu terlaksana. Jadi kita ini sebagai manusia yang ada di bumi ini hanya menunggu saja kapan terlaksana. Karena semua ada di Alkitab, sudah dinubuatkan, sudah dirancangkan, sudah direncanakan, sama seperti yang telah dikatakannya. Kalau firman Allah mengatakan jangan kamu khawatir, mengapa kita meremehkan kuasa firman? Baca di Matius 6 itu kan, janganlah kamu khawatir, tapi justru manusia mengkhawatirkan dirinya sendiri. Itu kan sudah firman Allah, jangan kamu khawatir, ya wes sudah. Kata-kata jangan kan larangan, ojo khawatir. Betul. Tapi justru manusia mengkhawatirkan dirinya sendiri karena terlalu banyak pemikiran secara duniawi. Karena pikiran duniawi itu bisa menghancurkan pikiran rohani. Gara-gara pikirannya banyak terpasok oleh pikiran duniawi, tapi pikiran firman Allah sedikit sekali tempatnya. Nah, otak ini katakanlah 100 ya, 100%. Kita sehari-hari banyak menerima informasi sampai 80%. Yang 20% hanya firman Allah, kadang-kadang lupa firmannya. Firman pagi tadi dibaca, sekarang lupa kabeh apa mau kari. Karena banyak informasi yang masuk, membuatku khawatir. Gitu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tadi pagi kan firmannya? Ya enggak? Ya wis lah, oke. Dan itu bisa hilang itu gara-gara jam 9 lihat televisi banyak informasi masuk. Waduh tambah, celuru tambah, bingung, khawatir kan. Nah mulai kan, tonggoku saya kena ODP, PDP, PPD, apa segala macam lah. Waduh bingung. Akhirnya sampai malam kena informasi itu, firman tadi pagi Tuhan tidak melupakan kita, hilang. Jadilah ya itulah makanya. Jadi firman Allah itu hilang, diambil, jatuh di tempat yang tidak baik, diambil oleh iblis, diganti pikirannya setan. Gimana? Itu akibat pola pikir yang banyak dimasuki oleh pikiran duniawi. Ya boleh dengar informasi, boleh update supaya tahu berapa yang jadi korban berapa. Tapi jangan sampai itu mengkhawatirkan hidup kita. Ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kuatkan iman. Tapi ya jangan sembrono. Mentang-mentang Tuhan tidak melupakan kita, keloyongan, kelutusan. Hashtag aku nekat, ojo. Tetap di rumah saja. Tuhan memberikan perintah, hikmat kepada pemerintah, supaya memberikan suatu perintah untuk kita di rumah saja. Ini perlindungan Tuhan. Gitu loh. Kecuali ada yang khusus. Beli beras, ya silakan. Nah, kalau nggak beli beras ya apa? Beli jajan, nang balik, ojo tulen. Ya. Beli sego goreng, bungkusan, nang mulai, ojo ngobrol beli bakuli, nggak mulai. Ya. Belonjo, silakan, nang mulai. Ojo ngenyang-nyang ake-ake, tukune titi. Ya, nang mulai. Seperlunya nggak apa-apa. Ya, jangan khawatir. Itu firman Allah loh. Berarti yang mengatakan siapa? Siapa yang mengatakan? Lah kalau Yesus saja mengatakan nanti 3 hari aku bangkit, firman Allah kan? Terbukti kan? Nah sekarang kalau Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, terus bagaimana kita? Masih khawatir, berarti meragukan firman toh? Nah, launya awal bisa di kayak naik balik mana Yesus loh. Waduh saya membaca, wih Yesus, saya makin dikuatkan. Di masa lockdown ini saya makin berserah. Nah, kalau nggak berserah mau kemana? Nggak bisa, berserah saja wes.
seperti yang telah dikatakannya. Klik. Apa makna kebangkitan Yesus? Ya, kita harus tahu dong, ya, supaya kita semakin dikuatkan, gitu loh. Ada janji hidup kekal. Bukan hanya sebatas masalah jasmani, kecil bagi Yesus, tapi ada lebih yang penting. Hidup kekal. Yohanes 3:16. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang nomor satu, dipindahkan dari maut kepada hidup. Inilah yang nomor satu untuk kita. Nah, kalau masalah ini ada jaminan, kalau masalah pemeliharaan jasmani, kecil bagi Yesus gitu loh. Ini yang paling penting, hidup kekal ini loh. Dari maut dipindahkan kepada hidup. Kenapa kok bisa? Karena Yesus hidup. Ia telah bangkit. Nah kalau Yesus mati, ya gak bisa dong ngangkat kita. Ya jelas gak bisa. Masa mau mati sok ngangkat? Oh dia nang kuburannya diangkat. Oh no tahu mati melaku dewi nang kuburan. Gak ono. Makanya aja moko-moko dadi wong. Kok mau ngokong kok? Gak disenengi wong-wong mati. Jarang cek glondong dewi kono. Iso tak? Makanya itu dulur, semasa hidup berbuatlah yang baik supaya nanti kalau dipanggil Tuhan meninggal itu ono sing ketemu nang makam, gak diculno dhewe. Ngono lho. Gak iso, wis ta lah. Sak kote menungso lho, wis mati ya butuh wong akhire. Iso ta? Ngono kok sombonge minta ampun. Gak iso aku iso dhewe. Ya jek urip lek mati butuh wong. Ya toh? Nah, gampang-gampangan lah, gampang. Ya, hiduplah yang baik, gitu loh ya. Yesus itu, dia bangkit, hidup. Karena dia bangkit, dia hidup, maka dia bisa menghidupkan kita kepada hidup yang kekal. Bersyukurlah dia bangkit. Ini masih suasana kebangkitan, harus saya sampaikan ini. Dan saya merindukan juga semua keluarga dan juga pemirsa di rumah. Maknai kebangkitan Yesus itu bukan saatnya hari kebangkitan, tapi setiap hari Yesus bangkit untuk kehidupanku dan aku hidup karena dia hidup. Tetap semangat. Orang yang bersemangat itu adalah dia percaya Yesus hidup. Tapi kalau ini semua lockdown, semangatnya ikut lockdown, waduh itu tidak percaya Yesus hidup itu. Semangat. Ya, hidup kekal. Ini nomor satu, menempati posisi nomor satu. Yang lain itu gampang. Kalau masalah keselamatan sudah Tuhan tanggung, Yesus tanggung, apalagi yang lain, mudah bagi Yesus. 1 Korintus 15 ayat 14. 1 Korintus 15 ayat 14. Suratan 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Yo, jelas sia-sia dong. Kita mengimani yang mati kan tidak ada gunanya gitu loh. Jadi karena dia bangkit, maka iman kita, percaya kita tidak sia-sia. Sebab itu, karena itu ya, tetap percaya Yesus sampai akhir kehidupan kita karena dia hidup. Percaya Yesus. Kalau dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percayaan kamu. Tapi itu masih ada kata andaikan ya, andaikan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, saya menyampaikan firman sia-sia. Kalau Yesus tidak bangkit, saya khotbah itu sia-sia. Percaya Tuhan, tapi tidak bangkit.
Sia-sia kan? Ini loh, perhatikan ya. Andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Jadi para pengkhotbah itu sia-sia nanti. Beritakan firman, percayalah Yesus itu. Tapi tidak bangkit Yesus. Gitu loh. Tapi sudah tahu begini, masih saja anak-anak Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang masih sedikit percaya hal-hal yang, nah itu tadi, yang goib-goib itu, gitu loh. Gak percaya Yesus. Ya toh? Percaya Yesus. Aku Mesias, anak Allah yang hidup. Itu aja. Kata hidup itu sudah sangat memberkati kita. Berarti kita tambah semangat. Kenapa? Yesusku hidup. Gitu. Klik. Ya. Yang kedua, makna Yesus bangkit bagi orang percaya atau untuk kita menang atas maut. Nah, kalau Yesus tidak bangkit, kalah dengan maut. Lah bagaimana kita? Yang bisa mengalahkan maut hanya Yesus. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55. Suratan 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-54 sampai 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Luar biasa ya. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Tidak bisa. Semua kalah. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kalah dengan maut. Lah kalau Yesus kalah dengan maut, lah bagaimana kita? Hidup kita ini terserah apa kata Tuhan Yesus. Lah kalau yang kita sembah itu kalah, terus bagaimana anak buahnya? Begini, kalau pimpinannya kalah, bagaimana anak buahnya? Begini lagi, kalau pimpinannya tidak kuat iman, ya apa anak buahnya? Atau malah sebaliknya, pimpinan nggak kuat iman, anak buah kuat iman. Coba ya. Jadi kalau Yesus itu tidak bangkit, kita malah hancur loh. Karena hanya Yesus yang bisa mengalahkan maut. Nah karena itu sembahlah Yesus, dia anak Allah yang hidup. Dia bisa menghidupkan kita. Yang lagi stres sekarang, yang lagi gak semangat sekarang, ya apa hidupku Tuhan, ya apa, ya apa. Jangan ya apa, ya apa, ya apa, ya apa. Datang kepada Yesus, minta pembelaan, berdoa. Tuhan berikan hikmat-Mu, apa yang harus aku lakukan, itu yang baik. Gak sambatan toh, ay. Bendino, mendelak-mendeli, nang omah, tola-tole, ya apa ya uripku ya apa ya, kayak ngene kayak. Datang pada Yesus berdoa, Tuhan mohon kekuatan-Mu. Gitu loh. Coba tola-tole, sambat kalau tidur, ya status melas, hidupku terlockdown, hatiku terlockdown. Itu status opo lah ngono. Yang semangat gitu loh. Yesus hidup. Kalau sampai ada anak-anak Tuhan yang bikin status melas, itu enggak meyakini kuasa firman. Bikin status yang bisa menjadi berkat gitu loh. Wis gak usah ditutur kabeh ya soro, ngono lho. Kabeh status cek sorone urip sing balesi padha ae Mas. Wis salah gak ngijeni. Waduh kacau uripku dibalesi. Gak sampai entok Mas. Ya. Bikin status ya orang membaca disemangati. Bu tambah diberkati. Bu malah komen yang bagus gitu. Saya punya prinsip seberat apapun hidup saya tidak akan pernah bikin status yang melas. Bukan tipe saya. Gitu. Masya soro uripku. Saya enggak tahu soro sedikit. Sore me dilutok rasanya ya. Ya berapa tahun habis itu oke lah Tuhan tolong. Tapi tidak pernah saya update status kayak gitu. Bikin yang semangat gitu loh. Yesus sudah bangkit, dia mengalahkan maut. Gitu. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, bikin status yang dibaca orang banyak dan membaca itu semangat,
kita menghargai korban Yesus. Wah, iki loh anakku semangat gitu loh. Ya, itu himbauan saya saja. Tapi kalau hobinya bikin status yang kelas, ya monggo saja supaya diperhatikan orang banyak se-Indonesia, tapi nyukurno, kapok, ya. Oke, lanjut klik Mas, ya. Yesus bangkit itu ada semangat dan harapan baru. Kalau mati ya gak bisa. Dan saat itu para murid lemes, lesu, takut. Lalu sekarang ya logikanya saja ya, setiap hari ikut Yesus, disanjung tinggi, tahu-tahu ditinggal, gak kolaps. Setiap hari bareng sama Yesus, para murid bareng sama Yesus. Meskipun ada saatnya, ada sedikit saat para murid tidak bareng sama Yesus. Juga bisa. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, muridnya turu. Itu berarti gak bareng sama Yesus. Tapi Yesus luar biasa, tidurlah, itu enak. Oh itu gak bablas loh ya coba. Saat tahu Yesus mati, itu sesaat para murid lemes, lesu, waduh, guruku mati. Aku ya apa iki? Ilmu ini kurang iki aku. Guru tingkat ngilang, besok balik guru iki, waduh, bingung, ya apa carane? Loh lemes loh, logis loh, saya baca logis loh. Setiap hari bareng loh. Bingung, gitu loh. Tapi Yesus bangkit itu memberikan harapan baru. Klik. Matius 28, 16 sampai 20. Matius 28, 16 sampai 20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saya tertarik di ayat yang ke-17 ya. Jadi ini para murid sudah berangkat ya ke Galilea ya, karena ada disepakati, kan ada kalimat di ayat yang ke-16 ya, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa kok 11? Satunya kemana? Nang mall, jalan-jalan. Siapa itu? Tahu semuanya ya. Oke. Ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Jadi ada satu pertemuan. Aku enten nang kono, ngono lho. Janjian. Iki janjian sing apik. Jadi para murid nek guru janjian. Oke, ngono. Memang tidak ada kata-kata oke, ojo digoleki lho ya. Mana oke, gak ono. Oke. Dan 17. Ini yang saya herankan, perhatikan dia. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Oke. Tetapi beberapa orang murid dhewe ragu-ragu mbek gurune urip coba. Gurune bangkit, gurune sewakti, murid jek ragu. Sekarang bagaimana misalkan ya, Rogatsion menjadi seorang guru. Sudah menunjukkan kedikdayaannya, wah. Tapi muridnya ono sing ragu-ragu. Jujur ya perasaan guru. Setiap hari ikut, setiap hari tahu kuasanya, mujizatnya, pokoknya pekerjaannya tahu betapa luar biasanya gurunya. Tapi di detik-detik akhir seperti itu, puncaknya masih ada yang ragu-ragu. Ya apa guru nih? Sik ta, iki sampai nih sik kalau aku iki ilmu tak ngetut noto ta ya apa iki? Kalau digoleki ayate gak ono ayate salah. Mesti digoleki ayate lho, gak ono. Ini saya cerita saja karena saya tertarik ini loh. Kenapa? Tetapi beberapa orang ragu-ragu loh, ragu-ragu loh. Gak percaya mbek guru nih. Gak percaya mbek pendeta nih. Iya ta, pendetaku sakti kan. Tapi kok iso loro panu. Jadi sakti kan.
Saya berhenti di ayat 17 ini, tak baca. Padahal melihat sejarahnya itu, para murid kan tahu kuasa Yesus. Saya sempat kaget sekian detik, 0, sekian detik. Dengan kata-kata, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Tak ulang baca mana? Ragu-ragu para murid itu. Kalau para murid ragu-ragu, dan ini awake dhewe sing ibadah bolong-bolong ngono iku. Sing gak tau ngreken firman iku ya apa? Sing ketane ngrungokno tapi gak. Sing duwe kuping gak tau gawe ngrungokno firman. Ngrungokno apa? Wis ngerti lah, wis gak tak terusno. Ya? Oke. Tapi kesimpulannya, para murid ini sesaat dia merasa down hidupnya. Karena tahu guruku, Yesus itu mati. Tapi begitu tahu, sebagian mereka menyembahnya. Meskipun ada beberapa orang yang ragu-ragu, oke lah kita fokus kepada yang baik, yang positif. Jangan ikut yang negatif ya, oke. Mereka menyembah. Mereka punya semangat. Dan Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Dan yang membuat mereka memiliki semangat yang baru adalah kalimat yang terakhir, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mereka semangat. Jadi pernyataan Yesus itu sampai akhir zaman. Bukan hari ini dan besok saja, tapi sampai akhir zaman. Tetap semangat Rogasion, ya. Meskipun corona sudah berlalu, nantinya tidak tahu kapan, terserah kehendak Tuhan, ya kan? Tapi setelah badai ini berlalu, Yesus masih menyertai kita sampai akhir zaman. Gitu. Dan kita memang berdoa supaya si corona ini, adiknya Koroni, itu, adiknya Roni, itu segera pergi. Ngerepoti wong dong. Cilik gak ketok ngerepoti wong. Kabeh sumpek. Gara-gara barang cilik mlebu Surabaya diperiksa. Gak jelas maksudnya balik. Saya kemarin ke High Tech Mall beli harddisk itu ya. Ya, yang jual cerita bahwa sebelumnya waktu awal percobaan PSBB itu dia berangkat malam, diperiksa ke arah Surabaya, disuruh balik. Kan dia dari Lamongan kalau nggak salah itu ya, mari kita cerita. Disuruh kembali, periksa. Begitu, waduh dia kan harus kerja, jadi nekat. Akhirnya dia besoknya berangkat pagi, habis sahur ya, kan dia berpuasa, langsung berangkat malai. Sebenarnya coba caranya akhirnya dia bisa lolos masuk Surabaya. Disuruh balik. Waduh, dipakai enggak tahu pakai surat apa. Mungkin kalau umat Allah bisa pakai surat pendeta mungkin ya. Kita kau pendeta aku Pak, aku kudu mlebu kene gitu kan. Gak peduli, mulio, kan. Makanya, aduh, semangat. Iya, semangat. Memberikan harapan baru. Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman. Tetap kita satukan hati berdoa terus ya, terutama untuk pemerintah supaya ya ini segera berlalu ya, biar supaya nggak repot, supaya ya anak didik kita juga pulih kembali, supaya nggak online semuanya, karena banyak yang kelimpungan dengan online ini, baik yang sudah mahir online maupun yang belum mahir dan nggak mahir-mahir, banyak aplikasi yang harus di-download dan juga kuota ngentek-ngentek biaya. Ngeluh kuota gitu. Aduh, harusnya sak bulan malah curhat ya enggak. Ya memang situasi seperti ini. Di balik peristiwa ada hikmah. Ya. Yang jualan kuota bersyukur dengan adanya corona tambah laris. Tapi doanya baik kok, segera berlalu corona ini ya. Puji Tuhan. Tetap semangat ya. Semua keluarga Sion, pemirsa di rumah semangat. Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, bukan saat ini saja. Ya, klik. Menyelesaikan masalah manusia. Jadi
Yesus bangkit itu menyelesaikan masalah manusia. Apa itu? Dosa. Itu masalah terbesar manusia kan dosa. Jadi harus dibereskan dulu, diselesaikan dulu. Mazmur 25 ayat 11. Mazmur 25 ayat 11. Ini masalah terbesar manusia yang harus diselesaikan. Jadi berkat kebangkitan Yesus bagi orang percaya yang keempat adalah menyelesaikan masalah manusia. Dan masalah terbesar adalah dosa. Mazmur 25 ayat 11. Mazmur 25 ayat yang ke-11. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Gak kecil loh ya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan. Jadi dosanya manusia ku gede. Loh, ada dosa kecil dan besar, wis gak peduli cilik, gede, kabeh dosaku gede. Gak apa-apa, dosa kecil kok diampuni lek gede. Gak diampuni padha ae cilik, gede, jenenge dosa ya dosa, ojo membela diri. Enggak, bohong kecil itu bohong putih. Ana ta bohong mangkak ngono. Kabeh bohong bah putih, mangkak abu-abu coklat padha ae. Ya dosa. Kalau digoleki ayate. Gak ono. Ya. Jadi masalah terbesar manusia adalah dosa. Itu Yesus membereskan. Nah kalau masalah yang gede banget dibereskan, apalagi masalah kita yang kecil-kecil remeh-remeh itu, tapi manusia gede-gede masalah gitu. Itu kurang penyerahan manusia seperti itu. Klik. Jadi kalau masalah gede itu sudah dibereskan, masalah dosa itu. Apalagi masalah kita yang tidak seberat dosa. Markus 16 ayat 3 sampai 4. Markus 16 ayat 3 sampai 4. Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ketiga sampai yang keempat. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang besar, sangat besar itu sudah terguling. Bukan hanya besar ya, sangat besar. Gede. Lah sing golek sapa? Ya embu. Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Batu itu gambar masalah kita gede loh. Dan manusia itu seringkali membesar-besarkan masalah. Perhatikan ya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Batu itu gambaran masalah kita. Yesus sanggup menggulingkan. Sebesar apapun masalah kita, Yesus lebih dari sanggup untuk menyelesaikan. Coba segera, gak ono. Kan gak ditulis di sana. Nah, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda dan seterusnya. Pokoknya mereka heran. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Tahu-tahu ketika mereka dari dekat, tampaklah sudah terguling. Kesimpulannya adalah sebesar apapun masalah kita, tidak tahu ini digulingkan dengan cara apa ya, kita tidak begitu mempermasalahkan ini. Yang penting adalah kita dapat suatu pemahaman bahwa batu sebesar itu, bahkan dikatakan sangat besar ya. Jadi batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Dan batu itu menggambarkan kehidupan pergumulan kita yang berat banget, yang susah untuk kita gulingkan. Yesus sanggup. Nah sekarang ini apa yang menjadi masalah kita? Masalah keluarga Sion, apa? Datang kepada Yesus, dia sanggup menggulingkan. Karena apa? Kadang manusia itu, bukan kadang, yang seringkali itu memberat-beratkan masalah dewe loh. Jadi gak abot ya, abot-aboti dewe gitu loh. Loh, ya kalau saya pikir seperti itu sih, jadi bisa diatasi, tapi kok gak mari-mari. Saya cek telusuri, oh ya pola karpe dewe gak kepengin tang mari.
diberitahu cara ngene lho, carane. Yo sik ta. Loh, kata-kata sik ta itu kan berarti ngabot-ngaboti masalah dhewe to. Sudah tanya, sharing, tak beritahu begini loh, gini ini. Soal ini angel ngono. Ya sudah. Berarti ngabot-ngaboti masalah dhewe gak mari-mari gitu loh. Karena saya percaya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada. Kalau kita mau berpikir dengan jernih, berserah, minta kepada Yesus, minta hikmat supaya bisa mengatasi masalah kita. Dan setiap orang hari-hari ini pasti banyak masalah. Dan nanti seterusnya selama kita ada di dunia pasti ada masalah gitu loh. Nah kalau Yesus sanggup menyelesaikan masalah besar kita yaitu dosa, apalagi masalah hidup sehari-hari kecil bagi Yesus. Ya, bagaimana? Lokasion? Masih bimbang? Bingung dengan masalahmu? Percaya Yesus, sama seperti yang telah dikatakannya. 3 hari aku bangkit terlaksana. Berarti kalau Yesus sudah berfirman, maka pasti terjadi. Kalau kita nggak percaya firman ya sudah, ya. Tinggal kita percaya atau tidak, believe or not. Kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau percaya, jadilah imanmu. Selesai. Sudah. Nabi Elia jadi ngoni sama burung? Enggak. Apakah pernah Elia berdoa, Tuhan, boleh aku dingoni baik burung gagak? Pernah begitu? Saya membaca Elia tidak berdoa kayak gitu, Tuhan, kirim manuk gagak Tuhan. Baik manuk emprit sing teko ya apa? Enggak toh? Tapi Tuhan kalau menolong lewat banyak cara, tak terduga. Itu loh. Maka kita dulur, setiap pada Yesus, lakukan firman, maka Yesus pasti memelihara kehidupanmu. Jangan khawatir, itu firman Allah loh ya, bukan saya mengatakan jangan khawatir, itu firman Allah. Berarti kalau sudah firman Allah, berarti sama seperti yang telah dikatakannya terjadi. Jangan khawatir. Nah gimana gak khawatir, nah mulai kan. Nah besok makan apa ya? Makan nasi. Masuk kerutu, itu dari manuk. Gimana kalau ke Sion? Meskipun gak makan nasi, lontong. Percaya gitu loh. Memang kalau masalah percaya ini susahnya minta ampun itu ya. Karena apa? Kakean masalah, kakean problem, arep percaya angel. Kenapa? Sejak awal tidak melibatkan Yesus. Lek wis soro baru eling Yesus iku kuwalik. Sejak awal melangkah sertakan Yesus, ada masalah, oke. Berangkat kosongan, stres, Tuhan tolong aku, telat. Makanya gak kuat gitu. Puji Tuhan ya. Dia bangkit, dia hidup. Karena itu berharaplah kepada yang hidup. Jangan berharap kepada yang mati. Kalau berharap kepada yang hidup. Klik. Kebangkitan Yesus Kristus yang kita sembah itu menyelesaikan semua masalah hidup kita, termasuk masalah terbesar yaitu dosa. Ini yang paling gede. Dibereskan gitu loh. Ya, itu saya tuliskan termasuk masalah terbesar yaitu dosa. Kalau dosa saja bisa diselesaikan, apalagi yang lain. Batu, gampang. Yesus gak usah nyentuh. Waktu minggir. Misalkan loh ya, kalau gampang-gampang aja loh. Yesus kan bisa toh. Bisa. Mau nyawa saja bisa diserahkan, apalagi soal ngeluarkan batu dikubur loh. Meskipun ya, Yesus misalkan ya duduk. Waktu ngalio, aku terlewat. Saya percaya itu bisa gulik. Coba golek lo ya ayatnya. Itu artinya apa? Mudah bagi Yesus gitu loh. Dosa dibereskan loh. Percaya, ayo percaya Yesus. Dia luar biasa, ia telah bangkit untuk kita. Dia hidup, bukan mati. Klik mas.
Dan juga karena dia hidup, ada harapan dalam hidup kita. Kalau dia hidup, kita juga berharap kita hidup. Itu penting. Nah, kalau Yesus mati, gak semangat dong kita. Waduh lah, yang ku sembah mati. Lah aku tambah mati aku. Bahasa Jawanya mateng aku lah. Wis gak mati, mateng. Kosong. Percaya Yesus, yang luar biasa. Ya. Ia telah bangkit. Ia hidup. Karena dia hidup, dia sanggup menghidupkan kita. Dan dia mengatakan, karena dia bangkit, maka aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Allah berkati kita semuanya. Bertahan dan kuatlah. Haleluya. Haleluya. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi, pandanglah kasih mempelai surga di atas segala kesusahan. Amin. Mengerti tetesan air matamu pada salib, dia tanggung segalanya. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti. Haleluya. Meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi, kasih mempelai surga dia tahu segala kesusahan. Mengerti tetesan air matamu pada salib, dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai aman murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Kalau saat-saat ini kita banyak mengalami derita, banyak mengalami ujian hidup, bahkan rasanya kita tidak mampu berbuat apa-apa, kita kehilangan semangat, bahkan tidak tahu harus berbuat apa, kita lemah, dan kita semakin terpuruk dengan keadaan seperti saat ini. Firman Allah berkata, bertahan dan kuatlah. Saat pencobaan datang silih berganti, ingatlah, Yesus bangkit, Yesus hidup,
Karena Dia hidup, Dia sanggup menguatkan hidup kita, Dia sanggup memberikan kehidupan kepada kita. Jangan lemah imanmu, jangan lemah semangatmu. Percaya kepada Yesus, Dia, haleluya. Karena Dia hidup, Dia sanggup semuanya, Dia sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini keluarga Sion, juga pemirsa di rumah, banyak mengalami pergumulan ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam ekonomi, dalam masa-masa studi. Dengan adanya wabah seperti saat ini, kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Kami terhimpit bagaikan batu yang besar, yang sangat berat dalam kehidupan kami. Tetapi Engkau bangkit untuk kami. Engkau telah bangkit. Engkau anak Allah yang hidup. Karena itu kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau sanggup membangkitkan kami Tuhan, memberikan semangat kepada kami Tuhan. Dan kami tidak perlu khawatir lagi Tuhan, karena Engkau sanggup memelihara kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami hanya berserah kepadamu Tuhan, karena kami percaya semua indah pada waktunya, dan Engkau pasti menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Karena Engkau anak Allah yang hidup, Engkau tidak mati Tuhan, Engkau hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua berserah kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar firman-Mu akan terus menguatkan kami Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan. Dan kami mau semakin merendahkan diri di bawah kami, bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa jika di luar Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Hanya kepadamu kami percaya, sebab Engkau hidup Tuhan. Engkau hidup. Haleluya. Percaya semua indah pada waktunya. Percaya semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah, percaya, percaya semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan ku bertahan, bertahan dan ku bertahan, bertahan dan kuatlah. Kami pegang firman-Mu Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu pasti terlaksana sama seperti yang telah Ia katakan. Semua pasti terjadi. Karena itu, biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman pengajaran, sebab di
dalam firman pengajaran pasti ada berkat dan mujizat. Memberkati kami semuanya, memberkati yang di gereja, memberkati yang di rumah, juga pemirsa yang di rumah, memberkati seluruh keluarga Sion, memberkati bangsa dan negara kami ini, memberkati pemerintahan di mana kami berada, memberkati semua yang sedang berjuang untuk menyelesaikan wabah penyakit ini, memberkati semuanya. Saya percaya karena Engkau hidup, Engkau sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah pada malam hari ini. Kami bersyukur Kau sudah menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah membimbing kami dengan firman pengajaran, agar kami tidak bimbang lagi dan tidak usah khawatir lagi. Karena Kau sudah bersabda, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Karena Engkau anak Allah yang hidup. Terima kasih, terima kasih. Saya bersyukur Yesus, bersyukur. Dan setiap hari, biar kami akan terus belajar bersyukur di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap pelayanan kami, setiap kerinduan kami, memberikan yang terbaik bagi Engkau. Engkau pasti akan membalas dengan berlipat kali ganda. Dan kami rindu tetap setia melayani pekerjaan Tuhan. Meskipun dengan suasana seperti saat ini, dalam ibadah live streaming, kami akan tetap berusaha dan sungguh-sungguh dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Dan semuanya kami peraskan di dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, nama yang penuh kasih, Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga. Kami berdoa, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.